Berapa lama membuat logo? 5 menit? 20 menit? Berapa harga membuat logo? 50.000? 500.000? Kenapa kok kalau agensi besar membuat logo bisa puluhan juta sampai miliaran? Lalu kalau bisa membuat logo 50.000, kenapa harus sampai miliaran? Berikut ulasannya. Pembuatan logo profesional bukan hanya sekedar desain logo saja dan tidak mungkin dibuat hanya 5 menit saja. Proses pembuatan logo profesional adalah 1. Briefing kepada calon klien. Briefing menggunakan wawancara atau kuesioner singkat untuk mendapatkan informasi awal apa yang diinginkan oleh calon klien. Pembuat logo profesional harus dapat menerjemahkan apa yang diinginkan oleh klien tersebut kepada bentuk dari logo nantinya. Misalnya, apabila klien membutuhkan logo yang simpel dan modern, maka pilihan typeface yang akan merucut pada tipe sans atau gothic atau shape yang simpel seperti lingkaran dan sebagainya. Yang kedua, riset. Pembuat desain logo profesional akan melakukan riset ke dalam atau inside terhadap perusahaan kliennya, kepada sejarahnya, visi misinya, juga riset keluar atau outside seperti industrinya dan juga kompetitornya. Riset dapat menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara kepada narasumber, kuantitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner terhadap responden, atau riset menggunakan data dari buku ataupun internet. Riset yang dilakukan harus sesuai dengan tujuannya, yaitu mendapatkan variabel-variabel yang diperlukan untuk membuat desain logo. Misalnya, visi misi perusahaan ingin menjadi nomor 1 di dunia, maka itu adalah salah satu variabel yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam unsur pembuatan desain. Yang ketiga, sketsa dan konseptualisasi. Berdasarkan variabel-variabel yang didapatkan sebelumnya, di sini desainer bekerja untuk membuat sketsa logo. Disinilah fungsi riset sangat diperlukan. Desainer profesional akan dapat menerjemahkan variabel-variabel tersebut ke dalam desain shape, font, warna, dan layout. Riset tersebut akan menjadi landasan ketika dipresentasikan kepada klien. Kita memiliki data untuk memperkuat desain tersebut. Desainer akan membuat beberapa alternatif sketsa. Hasil sketsa awal dapat dipresentasikan kepada klien. Nomor 4, refleksi. Berdasarkan hasil sketsa yang telah dipresentasikan, maka desainer akan mendapatkan kritik, komentar, dan saran terhadap hasil sketsa tersebut. Desainer dapat memasukkan hasil komentar dan saran tersebut untuk membuat visi kepada logo tersebut. Perlu diingat bahwa desainer harus tetap memiliki pegangan dari riset yang telah dilakukan. Kritik dari satu orang belum tentu sesuai dengan orang banyak. Desainer harus dapat memilah-milah mana yang paling tepat untuk dimasukkan ke list revisi. Dari beberapa alternatif yang diajukan, klien sudah dapat memilih satu desain pada fase ini. Yang kelima, pembuatan guidelines. Ketika hasil revisi logo sudah sesuai dengan keinginan klien, maka pembuat logo profesional akan membuat buku guidelines yang berisikan cara untuk mengaplikasikan logo kepada beberapa media. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada logo tersebut, elemen logo, makna dalam logo, pengaplikasian dalam corporate identity, data-data penunjang, dan lain sebagainya. Yang keenam, presentasi. Setelah logo dan brand guidelines telah selesai, maka agensi akan melakukan presentasi akhir terhadap klien tersebut dan memberikan buku guidelines sebagai panduan branding perusahaan. Yang ketujuh, corporate identity untuk jangka panjang. Pembuatan logo tidak hanya jangka pendek, tapi adalah kerjasama jangka panjang. Ketika perusahaan sudah memiliki kepercayaan terhadap kita sebagai agensi dan mengetahui seluk-beluk perusahaan mereka, maka kita juga dapat dipercaya ke depannya untuk membuat corporate identity seperti desain presentasi, stationery, baju, website, iklan, dan lain sebagainya. Begitulah proses pembuatan logo profesional. Pikirkan bagaimana waktu, tenaga, ilmu, biaya yang terkuras untuk proses pembuatan logo secara profesional, dan pikirkan bahwa hasil logo tersebut digunakan oleh perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Tentunya, logo yang dibuat secara profesional akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan target market perusahaan Anda karena dilandasi dari penelitian. Masih berpikir bahwa membuat logo cukup dengan 50.000 saja?